Semua sakit lah, termasuk anxiety disorder. Itu butuh proses. Orang sakit itu butuh proses. Mungkin prosesnya itu bertahun-tahun untuk menjadikan kita sakit. Ya. Mungkin kita pola makannya begini kita lakukan terus sampai bertahun-tahun. Akhirnya menjadi sebuah penyakit. Sama dengan psikosomatik maupun anxiety disorder. Prosesnya untuk menjadi psikosomatik, untuk menjadikan anxiety disorder, prosesnya itu lama hingga kita sakit. Nah, penyembuhannya saya yakin juga lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, tentunya masih di channel saya, Suyono Listrik. Apa kabar Anda semua di akhir pekan ini? Saya doakan semoga Anda sehat, baik jasmani maupun jiwani, dimudahkan segala urusannya, dilimpahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin, ya robbal alamin. Saya akan sedikit memberikan sebuah informasi pada diri saya. Saat ini alhamdulillah saya sudah lebih baik, saya sudah lebih nyaman, walaupun kadang masih ada sensasi yang gak nyaman. Nah, apa sih sensasi yang saat ini masih saya rasakan? Dan itu memang sangat mengganggu sekali, tetapi saya berusaha untuk cuek, untuk mengalihkan, ataupun dengan cara-cara saya yang lain. Dan di sini nanti Anda juga akan bisa menemukan bagaimana cara Anda dalam mengalihkan atau cuek dengan sensasi yang Anda rasakan. Karena apa? Anda yang tahu, oh saya begini, kalau begini kok enak ya. Oh saya kalau begini kok enak ya. Nah, itu nantinya Anda akan bisa menemukan cara Anda tersendiri. Begitu. Mungkin cara saya beda dengan cara Anda nantinya. Gitu. Nah, sensasi yang masih saya rasakan itu terutama sedikit agak nggak nyaman di badan ini. Timbul rasa malas. Kadang ada sedikit agak seret gitu. Tetapi itu tidak berlangsung lama. Karena saya, ya alhamdulillah, saya masih bisa mengendalikan sensasi tersebut. Ya. Nah, sampai saat ini saya masih minum alprazolam. Yang tadinya 1 mg, yang tadinya 0,5 mg, satu tablet itu alprazolam, saya bagi menjadi 2. Dulu pernah saya bagi jadi 4. Tapi ribet cara matahnya itu ribet. Saya udahlah saya bagi menjadi 2, dan alhamdulillah itu sangat membantu saya. Dan mungkin ya alprazolam sampai saat ini cocok untuk saya. Nah, cocok untuk saya belum tentu cocok untuk Anda, tetapi saya yakin kebanyakan cocok sama alprazolam. Tetapi kalau kita saat parah-parahnya kayak dulu ya, saya lagi parah-parahnya, saya dikasih obat alprazolam sama dokter saraf, itu ya saya nggak merasakan khasiatnya. Itu mungkin karena lagi parah-parahnya ya, atau saya kurang sabar dan sebagainya. Itu bisa dianalisis secara logika begitu. Nah, sekarang saya akan membahas yang namanya, yang pertama, nyeri sendi, kedutan, ya, pegel-pegel, terus capek walaupun tidak beraktivitas. Semoga Anda menonton ini sampai selesai, karena saya akan memberikan sedikit tips saya yang saya pakai. Sebenarnya tip ini nggak tip yang khusus ya, yang istimewa. Ya cuma karena saya setiap hari konsisten, kontinu dalam melakukan itu, ya lama-kelamaan sensasi itu
hilang, walaupun kadang masih ada. Dan ya itu lagi permasalahannya, yaitu kita bisa mengendalikan, bisa mengalihkan, bisa cuek atau tidak gitu. Sebenarnya di situ aja, karena untuk saat ini kita itu harus yaitu beradaptasi dengan keadaan kita yang sekarang. Kalau sudah beradaptasi nanti akan terbiasa. Kalau sudah terbiasa misalkan begini kok, paling ya begini, nanti hilang sendiri, nah akhirnya bisa timbul rasa cuek, dan itu bisa mengendalikan dari sensasi yang kita rasakan. Walaupun kadang untuk mengendalikan sensasi itu memang susah, untuk mengalihkan apalagi cuek susah sekali. Saya pun sampai saat ini kadang kalau datangnya itu lama, itu memang agak susah untuk mengendalikan. Makanya saya bantu obat alprazolam begitu, dan saya minum itu kebanyakan kalau saya kepepet. Kalau nggak kepepet ya saya bertahan begitu. Oke, nyeri sendi. Nah, psikosomatik. Psikosomatik itu adalah kondisi pikiran yang menunjukkan gejala di badan. Psiko itu artinya, maaf dulu ya, saya ini bukan dokter, bukan psikiater, bukan seorang ahli hipnoterapi, bukan seorang psikolog, tetapi saya di sini adalah penderita anxiety disorder yang sudah mulai bangkit dan yang mau belajar, gitu. Nah, psiko itu artinya pikiran, soma itu artinya badan, psikosomatik, di mana kondisi pikiran mempengaruhi ke badan. Terus apa bedanya dengan anxiety disorder? Nah, saya tidak punya ranah untuk menjawab ini, jadi mohon maaf walaupun saya pernah membaca buku. Tetapi kalau nanti misalkan ada seorang psikolog, seorang psikiater yang nonton video saya ini dan saya memberikan keterangan yang salah, mereka pasti akan menertawai saya. Begitu ya, ngopi dulu. Alhamdulillah. Nah, nyeri sendi. Otomatis nyeri sendi itu ya karena dari psikosomatik. Ya, kenapa kita bisa menderita nyeri sendi ini? Nah, memang kalau secara medis saya nggak tahu ya, hanya pernah baca. Tetapi kalau dari segi analisa saya, nyeri sendi ini dikarenakan apa? Begini ya, otak kita kan tegang. Kenapa sih otak kita tegang? Otak kita tegang karena banyak berpikir mengenai sensasi yang kita rasakan, permasalahan-permasalahan dan sebagainya. Karena kebanyakan orang yang alami psikosomatik itu adalah pemikir berat, apa-apa dipikir, selalu was-was dan sebagainya. Nah, selain itu juga dari sifat-sifat kita begitu. Jadi, otak tegang karena terlalu memikir hal-hal yang sebenarnya nggak harus kita pikir, tapi kita nggak salah karena memikir hal itu. Kita nggak salah karena sensasi di badan ini yang membuat kita itu memikir hal-hal yang menakutkan, yang membuat kita cemas. Otak tegang, saraf-saraf akhirnya tegang. Setelah itu pembuluh darah juga akan mungkin bisa berpengaruh dalam hal yaitu aliran darah ya, peredaran darah di semua badan kita. Nah, kalau kita sudah saraf tegang, otot tegang, otomatis terjadi yaitu nyeri sendi, kedutan, itu sudah pasti ya, sudah pasti. Jadi nyeri sendi dan kedutan ini saya bahas dua-duanya karena itu berkaitan. Nah, nyeri sendi, kedutan, itu saya yakin kalau kita sering merasakan itu, yaitu psikosomatik, begitu. Gejala dari psikosomatik yang disebabkan oleh dari pikiran kita. Nah, sekarang begini, apa sih nyeri sendi yang sering saya rasakan di badan ini? Di bagian mana sih? Saya merasakan nyeri sendi terutama di bagian dada sebelah kiri. Tapi sekarang alhamdulillah enggak ya. Sekarang alhamdulillah enggak. Ini saya bicara dulu.
di bagian kiri ini nyeri sendi, kadang juga di bagian kanan. Di kepala ini kadang kayak ada semacam kedutan gitu. Dan itu sangat horor sekali karena rasanya tuh kayak menusuk. Begitu. Di pinggang, punggung, bahkan tangan saya yang sebelah kiri sampai sekarang itu kadang merasakan seperti tidak bertenaga, tetapi nggak kedutan, ya, nggak nyeri, cuma kadang seperti nggak bertenaga. Disitulah saya kadang berpikir, wah jangan-jangan ini gejala stroke dan sebagainya, karena di bagian kiri. Nah, itu membuat saya horor, dan sampai sekarang kadang muncul, kadang hilang dengan sendirinya, gitu. Terus kedutan di mana-mana. Oke, kedutan itu berhubungan dengan otot-otot kita, saraf-saraf kita. Kedutan itu bisa terjadi di kepala, di kening, ya, bahkan di mulut, ya, terus di kaki, di perut, semua. Kenapa begitu? Yaitu berkaitan dengan saraf otonom kita, ya. Semua itu berkaitan dengan otot dan sendi, gitu. Nah, sekarang bagaimana Pak Yono dalam menghilangkan atau terapinya nyeri sendi dan kedutan? Nah, kedutan ini tidak serta-merta, nyeri sendi dan kedutan tidak serta-merta kita melakukan terapi langsung hilang dalam seminggu 2 minggu. Tidak, ya. Itu bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, ya. Itu yang saya alami, jadi saya harus mengatakan ini apa adanya. Kita itu kurang olahraga, ya. Saat kita sakit, kita akan kebanyakan inginnya di rumah saja, ya, terus berbaring, duduk-duduk, kebanyakan berbaring di kamar, ya, jarang olahraga, bahkan malah tidak pernah olahraga. Nah, disinilah yang membuat makin terpuruk keadaan kita, yaitu dengan nyeri sendi dan kedutan. Nah, itu makin terpuruk karena kita nggak pernah menggerakkan otot dan saraf kita. Ketegangan saraf dan otot kita itu nggak pernah kita lenturkan. Nanti Anda bisa kunjungi YouTube saya yang membahas masalah nyeri sendi, terus pelenturan saraf. Nanti akan saya taruh di deskripsi. Nah, selain itu, selain kita melakukan olahraga, cukup jalan kaki saja, ya. Kita bisa pelenturan saraf, yoga, dan sebagainya. Nah, itu harus Anda lakukan. Pasti Anda protes lagi, gimana bisa jalan kaki, Pak? Bagaimana bisa yoga, Pak? Bagaimana bisa pelenturan saraf, Pak? Lah, saya keluar aja sempoyong keliengan kok. Nah, kalau Anda berpikir ke arah situ, sama saja Anda menunda untuk menghilangkan nyeri sendi dan kedutan itu. Karena apa? Ini harus segera Anda lakukan, ya. Tidak bisa ditunda-tunda. Semakin Anda tunda, sama aja Anda menunda kesembuhan. Nah, mulai sekarang, walaupun sensasi itu datang saat Anda jalan kaki, terus pelenturan, terus bisa ada senam keseimbangan, yoga, ya, harus Anda lakukan itu. Nah, itu dari segi kita, dari jasmani kita, dari usaha kita untuk melenturkan saraf-saraf kita. Terus, saya juga dibantu, yaitu namanya vitamin B kompleks, ya, B1, B6, B12, merek apa saja nggak sama. Nah, memang saya minum yaitu yang namanya Neurobion Forte, ya, Neurobion Forte itu vitamin B kompleks. Nah, itu saya minum. Apa tidak bahaya, Pak, minum B kompleks setiap hari? Sudah saya tanyakan dokter, tidak berbahaya karena vitamin B dan C itu larut dalam air, gitu. Semoga aja ya itu benar, dan saya yakin itu benar. Coba bayangkan saat kita minum vitamin C atau apa, kencing kita kan warnanya kan kuningnya kuning-kuning kelam gitu. Nah, itu larut di air. Nah, itu yang pernah saya tanyakan ke dokter, gitu.
Nah sekarang menginjak ke capek walaupun tidak beraktivitas. Ya, capek walaupun tidak beraktivitas. Ini sama dengan pegel-pegel juga. Nah, ini berkaitan. Capek walaupun tidak beraktivitas, berarti badan kita itu terasa pegel-pegel juga. Nah, begini, kenapa capek? Padahal nggak beraktivitas secara jasmani. Begini, otak itu boros energi. Ini saya pernah dengar dari YouTube-nya Dr. Andri ya. Otak itu boros energi. Ya, capek pikiran, saya yakin badan juga merasa capek. Tetapi capek badan belum tentu kita itu capek pikiran. Jadi intinya pikiran kita lah yang otak kita itu boros energi. Kita selalu memikir ini boros energi. Energi itu dihabiskan di otak ini. Dihabiskan, kita selalu berpikir yang tidak-tidak, yang was-was dan sebagainya. Itu dihabiskan energi kita. Ya, dihabiskan sama pikiran kita. Makanya badan kita ibaratnya tuh nggak kebagian. Makanya capek walaupun nggak beraktivitas, terus pegel-pegel. Nah, itu. Terus bagaimana Bapak melakukan cara Bapak supaya capek walaupun tidak beraktivitas, terus pegel-pegel? Dulu saya sering urut ya, hampir tiap minggu. Seminggu sekali saya tuh urut, karena capek. Sudah diurut pun, masih aja capek. Nah, akhirnya saya pas ketemu channel videonya Dr. Andri yang membahas tentang otak itu boros energi. Di situ saya bisa menyimpulkan energi kita yang harusnya dipakai oleh jasmani kita itu dihabiskan oleh otak kita, dihabiskan oleh cara kita berpikir. Begitu. Sudah saya katakan tadi, capek pikiran, raga juga pasti capek. Tetapi capek raga, misalnya kita berolahraga capek, belum tentu pikiran kita itu capek. Dan ada kalanya capek badan yang terlalu capek melebihi dari kemampuan badan kita, itu bisa menyebabkan capek pikiran juga. Makanya orang kalau sudah capek yang melebihi batas kemampuan raganya itu bisa berhalusinasi. Gitu. Ya, itu. Nah, jadi bagaimana melakukan itu semua biar nggak capek-capek, biar nggak pegel, terus badan ini capek walaupun tidak beraktivitas. Ya, satu-satunya jalan ya sebenarnya sama dengan cara yang tadi itu, mengenai kedutan dan nyeri sendi. Kita gerakkan badan kita. Terus pikiran kita harus selalu kita isi dengan hal-hal yang membuat kita itu rileks, membuat kita nyaman. Nah, ingat, makanan jiwa kita itu apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Nah, kalau kita sering mendengarkan audio-audio relaksasi, ya, audio-audio yang menenangkan, itu bisa terapi otak juga, ya. Itu bisa menenangkan. Dan itu tidak sekali, dua kali, seminggu, 2 minggu. Itu bisa berbulan-bulan kita harus memasukkan. Memasukkan apa? Yaitu memasukkan apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat. Termasuk penglihatan kita harus yang serba positif, walaupun itu susah. Tapi kita berusaha untuk melakukan itu. Ya. Nah, jadi sekarang lebih kita merelakskan pikiran itu dengan mendengarkan sesuatu yang menenangkan, musik-musik yang menenangkan, terus melihat sesuatu yang menyenangkan, begitu. Itu yang saya lakukan, dan nggak ada cara khusus saya, cara istimewanya. Ya saya cukup itu aja. Mungkin saya lupa juga apa yang pernah saya lakukan lagi, karena sudah lama saya mengalami itu, jadi ingatan saya juga terbatas. Tuh, jadi mulai sekarang untuk capek walaupun tidak beraktivitas, pegel-pegel,
Nah, ayo isi pikiran kita dengan hal-hal yang menenangkan, dari penglihatan maupun dari pendengaran. Itu karena itu makanan jiwa kita. Maaf, saya skip sebentar tadi. Dan begini ya, kalau kita terlalu banyak memikir hal-hal yang di luar kemampuan dari pikiran kita, maka akan timbul sebuah ilusi. Kalau di pikiran kita sudah banyak ilusi, maka terjadilah disfungsi organ dan hormon. Ya, disfungsi organ terutama itu dari saraf-saraf otonom kita. Saraf otonom itu ya saraf yang bergerak tapi tidak kita sadari gitu. Misalkan lambung, terus jantung, paru-paru. Nah, itu berkaitan dengan saraf otonom. Nah, sekarang Anda ya, untuk menghilangkan itu semua, ya Anda harus beraktivitas. Aktivitas terbatas, sesuaikan dengan kemampuan jasmani Anda, dan berpikirlah sesuai dengan kemampuan pikiran Anda dalam menampung sesuatu gitu. Jangan terlalu memaksa. Bergerak pun nggak usah Anda paksa. Cukup jalan kaki sekuat Anda, berhenti besok lagi. Berpikir sesuai dengan kemampuan otak Anda. Kemampuan otak Anda sampai begini kok. Saya kalau memikir ini, udahlah saya stres. Nah, berarti disuruh berhenti berpikir hal tersebut. Maka kalau pikiran kita sudah kacau, ya sudah berhenti. Misalnya kita melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan pikiran ya, misalnya menghitung suatu uang ya, apalagi seorang bendahara begini-begini, aduh kacau, udah berhenti dulu, tenangkan dulu, baru kita bisa melakukan itu lagi. Nah, intinya itu kita menenangkan dulu pikiran kita, begitu. Tapi bagaimana bisa tenang Pak pikiran kita kalau selama merasakan sensasi yang ada di badan ini? Ya memang susah. Terus kalau susah, apa Anda nggak mau melatihnya? Begitu. Ya, kita di sini sama-sama belajar ya. Saya nggak menggurui Anda. Saya nggak merasa atau saya itu tidak lebih pandai dari Anda. Saya ini hanya apa sih? Ya, saya hanya apa? Mungkin Anda lebih pandai dari saya. Itu saya yakin. Begitu. Jadi kita di sini sama-sama menghargai sebuah analisa dari seseorang, dan itu analisa saya. Boleh Anda ABK, boleh Anda pakai, terus tip-tip saya boleh Anda ABK, boleh Anda pakai, itu terserah Anda. Karena di sini saya hanya berbagi, begitu. Ya mungkin hanya itu saja kawan. Nah, sekarang ayo semangat. Semangat. Kita sama-sama semangat untuk bangkit ya. Anda tidak sendiri. Saya juga merasa nggak sendiri. Banyak teman-teman yang mengalami anxiety disorder. Dan banyak yang sembuh. Tetapi banyak pula yang saat ini masih berjuang. Karena itu bagian dari proses. Ya. Bagian dari proses kita menuju kesembuhan. Semua itu ada prosesnya. Kalau instan ya susah ini. Untuk sembuh instan itu susah ya, karena ini penyakit sudah kronis. Dan ingat ya, kalau misalkan Anda nggak sabar, kok lama sekali sih penyembuhan saya ini, kok lama sih sakit ini. Nah, sekarang saya akan memberikan sebuah logika dari diri saya, kesimpulan dari diri saya. Sakit ini, semua sakit lah, termasuk anxiety disorder, itu butuh proses. Orang sakit itu butuh proses. Mungkin prosesnya itu bertahun-tahun untuk menjadikan kita sakit. Ya, mungkin kita pola makannya begini kita lakukan terus sampai bertahun-tahun. Akhirnya menjadi sebuah penyakit. Sama dengan psikosomatik maupun anxiety disorder. Prosesnya untuk menjadi psikosomatik, untuk menjadikan anxiety disorder, prosesnya itu lama. Hingga kita sakit. Nah, penyembuhannya
saya yakin juga lama, nggak bisa instan. Nah, kalau ada berapa lama penyembuhan kira-kira, beda orang, beda waktu penyembuhan, tergantung pada diri kita, tergantung pada pengobatan yang tepat. Ya, begitu. Nah, semangat. Salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.